Assalamualaikum wahai solih-solihahku. Waalaikumsalam wahai ustazahku. Sekali lagi. Assalamualaikum wahai solih-solihahku. Waalaikumsalam wahai ustazahku. Oke, bagaimana kabar anak-anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, bagaimana? Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Oke, kalau sudah siap, silakan dipersiapkan alat tulis kalian dan buku tulis kalian. Dipersiapkan buku tematiknya ya, buku pena juga. Oke, baiklah. Untuk memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan membaca basmalah bersama-sama. Kita bersama-sama ya. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, angkat tangan, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ustazah yang solih dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama-sama seperti biasa untuk menambah semangat kita. 1, 2, 3. Mari kita belajar. Mari kita bermain. Mari kita belajar. Mari kita belajar dengan riang. Belajar, riang, gembira bersama ustazah. Oke. Oke, langsung saja kita simak video pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik tema 5 subtema 2, yaitu pengalamanku di lingkungan sekolah. Nah, muatan pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu PPKN dan matematika. Sedangkan materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu pengamalan sila Pancasila di lingkungan sekolah dan pengukuran panjang dengan alat ukur baku. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar peserta didik mampu mengamalkan sila Pancasila di lingkungan sekolah dan diharapkan peserta didik mampu melakukan pengukuran panjang dengan alat ukur baku. Nah, yang pertama kita akan belajar muatan pelajaran PPKN. Nah, kita mengingat kembali mengenai 5 sila Pancasila. Nah, apakah itu? Ya, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, sudah tahu kan kalian? Nah, kita ingat kembali bahwa sila pertama dilambangkan dengan bintang, bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua ditandai dengan lambang rantai emas, yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila yang ketiga yaitu dengan simbol pohon beringin, Persatuan Indonesia. Dan yang keempat yaitu simbol kepala banteng.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengamalan sila Pancasila di sekolah, khususnya sila ke-1, 2, dan 3 saja ya. Nah, untuk pengamalan sila Pancasila yang pertama di sekolah, contohnya yaitu memohon kepada Allah agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Nah, ini bisa kita terapkan saat akan memulai pembelajaran ya, anak-anak solih-solihah. Selanjutnya, pengamalan sila yang pertama di sekolah yaitu sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Nah, jadi di sini kita menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, sesuai dengan agama yang teman kita anut. Misalnya kita beragama Islam, teman kita beragama Kristen. Nah, kita menghormati saat mereka beribadah. Kemudian, pengamalan sila yang pertama, contoh lainnya yaitu membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama. Nah, ini walaupun berbeda agama tetap membina kerukunan satu sama lain. Kemudian, contoh pengamalan sila Pancasila yang kedua di sekolah yaitu memperhatikan saat guru mengajar di kelas. Nah, jadi saat guru mengajar atau menjelaskan, kita sebagai murid itu hendaknya memperhatikan guru tersebut. Selanjutnya, contoh yang kedua, pengamalan sila Pancasila yang kedua, yaitu ikut memberi sumbangan untuk petugas sekolah yang sedang sakit. Nah, jadi ketika ada petugas sekolah yang sedang sakit, hendaknya kita ikut menyumbang. Kemudian, pengamalan sila Pancasila yang ketiga di sekolah, yaitu contohnya menggunakan produk buatan dalam negeri. Nah, ini buatan asli Indonesia ya. Ini menunjukkan bahwa kita cinta tanah air. Kemudian contoh yang kedua mengenai pengamalan sila Pancasila yang ketiga di sekolah yaitu mengikuti upacara bendera dengan tertib. Kemudian contoh selanjutnya yaitu mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita mau atau giat untuk mempelajari budaya daerah lain. Misalnya, kita mempelajari rumah adat di daerah lain. Kita mau mempelajari tarian adat di daerah lain. Kita mau mempelajari bahasa-bahasa di daerah lain yang berada di Indonesia. Kemudian contoh selanjutnya yaitu bekerja sama membersihkan ruang kelas. Nah, ini tanpa membeda-bedakan teman ya. Tetap bekerja sama di dalam kelas dalam membersihkan kelas tersebut. Nah, berikut ini Ustazah mempunyai latihan soal. Coba perhatikan gambar berikut. Berikan centang yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Nah, yang pertama, ini apakah ini adalah kegiatan berdoa. Nah, ini sedang berdoa. Apakah ini sesuai dengan penerapan sila Pancasila yang pertama? Kalau sesuai, kita beri tanda centang. Ya, sesuai.
Jadi ini adalah contoh penerapan sila Pancasila yang pertama. Kemudian yang ini adalah sedang bekerja sama mengangkat bangku. Apakah ini termasuk contoh pengamalan sila Pancasila yang pertama? Oke, bukan. Jadi kita tidak mencentang ya. Kemudian selanjutnya, ini adalah kegiatan beribadah agama lain, yaitu selain agama Islam. Nah, ini adalah kegiatan beribadah, maka ini sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang pertama atau tidak? Iya, sesuai. Bagus. Selanjutnya, ini adalah kegiatan lomba membaca kitab suci pada agama Kristen. Sesuai? Ya, betul sekali. Sesuai. Maka kita beri tanda centang. Selanjutnya, yang ini apakah sesuai dengan penerapan sila Pancasila yang pertama? Iya, sesuai. Sedangkan yang ini tepat sekali. Sesuai ya. Kemudian yang ini tidak ya. Nah, kemudian yang ini sesuai karena mematuhi orang tua. Ini bersalaman kepada orang tua. Kemudian latihan soal selanjutnya, kita beri tanda centang yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ini adalah kegiatan bekerja sama di lingkungan sekolah. Apakah sesuai? Ya, tepat sekali. Sesuai. Kemudian yang ini adalah peristiwa saling menyalahkan. Ini menyalahkan ya, menyalahkan temannya. Apakah sesuai? Tidak. Maka tidak kita beri tanda centang. Selanjutnya, yang ini adalah bekerja sama. Ya. Jadi sesuai. Kemudian gambar yang ini adalah peristiwa memilih-milih teman. Nah, ini memilih-milih teman. Yang ini temannya tidak ditemani. Ini memilih teman yang ini. Nah, ini maka tidak sesuai ya, Nak ya. Kemudian selanjutnya, yang ini adalah kegiatan bekerja sama bersih-bersih ruang kelas. Sesuai ya? Oke, pintar. Selanjutnya, latihan soal selanjutnya yaitu beri tanda centang pada gambar contoh sila ketiga di sekolah. Nah, yang pertama, ini adalah hidup rukun. Sesuai atau tidak? Ya, pintar sekali, sesuai. Nah, ini walaupun mereka beda suku, warna kulitnya beda, ini kulitnya putih, kemudian yang ini warna kulitnya lebih gelap, mereka tetap hidup rukun ya. Kemudian selanjutnya, ini adalah peristiwa sedang bekerja sama atau gotong royong di lingkungan sekolah. Sesuai? Ya, betul sekali, sesuai. Kemudian selanjutnya, ini adalah seorang anak yang menggunakan tas produk Itali. Nah, bukan produk Indonesia ya. Apakah sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang ketiga? Oke, tidak sesuai. Kemudian selanjutnya, ini adalah seorang anak, katakanlah Dodo, dia menggunakan tas produk dalam negeri. Ini buatan asli Indonesia. Ini ada tanda lambang bendera Indonesia. Tas ini adalah buatan asli Indonesia. Maka, sesuai atau tidak? Oke, sesuai. Selanjutnya, ini adalah kegiatan upacara bendera. Mereka mengikuti upacara bendera dengan tertib. Sesuai atau tidak? Ya, sesuai. Selanjutnya, ini adalah kegiatan mencoret-coret tembok atau dinding. Sesuai atau tidak? Tidak. Oke. Nah, selanjutnya, supaya anak-anak Ustadzah lebih paham lagi, maka seperti biasa, Ustadzah beri tugas atau oleh-oleh di buku tematik tema 5 yang seperti ini ya. Pada kegiatan Ayo Berlatih, halaman 101, nomor 1 sampai dengan 5.
Oke, selanjutnya kita beralih pada muatan pelajaran matematika. Nah, kita akan belajar mengenai pengukuran panjang dengan alat ukur baku. Nah, sebelumnya kita sudah belajar apa saja alat ukur baku itu. Yang ada 5 itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana langkah-langkah mengukur panjang suatu benda menggunakan alat ukur baku berupa penggaris. Langkah yang pertama yaitu letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Benda yang dimaksud di sini adalah pensil ya. Nah, ini disejajarkan dengan angka 0 pada penggaris. Seperti ini, sejajar. Nah, ini menunjukkan angka 0 ya, 0 cm. Kemudian, perhatikan bilangan yang sejajar dengan ujung benda lainnya. Nah, ujung benda lainnya yang mana? Yang ini ya. Nah, ujung pensil. Kita perhatikan. Dia lurus dengan angka 10 cm. Nah, maka bilangan yang sejajar di ujung lain tersebutlah yang merupakan panjang benda, yaitu berapa? 10 cm. Oke, pintar. Selanjutnya, Ustazah mempunyai latihan soal. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Lalu bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut. Nah, misal ada soal 3 meter sama dengan titik-titik cm. Nah, bagaimana caranya mengubah meter menjadi cm? Cara yang pertama, menggunakan perkalian. Caranya 3 dikali 100 cm. Hasilnya yaitu 300 cm. Selanjutnya bisa menggunakan cara penjumlahan berulang. Caranya seperti ini. 100 ditambah 100 ditambah 100. Hasilnya adalah 300 cm. Nah, kemudian latihan soal yang selanjutnya yaitu 4 meter sama dengan titik-titik cm. Nah, cara yang pertama menggunakan perkalian. 4 di sini menunjukkan satuan meter ya. Kemudian dikali 100 cm. Karena dalam 1 meternya adalah 100 cm, maka kita kalikan dengan 100 cm. 4 dikali 100 cm. Hasilnya adalah 400 cm. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan penjumlahan berulang. Nah, di sini 100 ditambahkan atau dijumlahkan sebanyak 4 kali. 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. Hasilnya adalah 400 cm. Nah, paham ya nak ya? Oke, selanjutnya. Sekarang, jika kebalikannya bagaimana? Satuannya tetap ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Jika kebalikannya bagaimana? Tadi kita mengubah meter menjadi centimeter. Sekarang kita mengubah sentimeter menjadi meter. Nah, di sini ada soal 300 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, caranya yaitu dengan cara membagi 300 cm kita bagi dengan 100. Karena kita akan menjadikan sentimeter menjadikan meter. Kenapa kok dibagi 100? Karena dalam 100
cm itu, nah, karena dalam 1 meter itu adalah 100 cm. 300 dibagi 100. Bagaimana caranya? Kita coret angka 0 pada setiap ruas. Kita coret, kemudian sebelah kanan kita coret, sebelah kiri kita coret, sebelah kanan kita coret. Sehingga sekarang bilangannya menjadi lebih kecil, yaitu 3 dan 1. Maka 3 dibagi 1 hasilnya 3. Nah, karena setiap bilangan jika dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, dalam soal ini karena 3 yang dibagi 1, maka hasilnya 3. Jadi, 300 cm sama dengan 3 meter. Nah, contoh soal lagi. 400 cm sama dengan meter. Caranya 400 kita bagi dengan 100. Caranya kita coret, nolnya coret, sebelah kanan nolnya dicoret, sebelah kiri lagi dicoret, sebelah kanan dicoret. Sekarang tinggal bilangan 4 dan 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4 meter. Nah, jadi 400 cm sama dengan 4 meter. Nah, mudah ya. Nah, ini contoh ketika kita akan mengukur meja. Panjang meja 200 cm. Maka sama dengan berapa meter? Nah, caranya 200 dibagi 100. Kita coret sebelah kiri, kita coret 0 sebelah kanan, kita coret 0 sebelah kiri, kita coret 0 sebelah kanan. Maka sekarang tinggal 2 dan 1. 2 dibagi 1 hasilnya 2. Nah, kemudian latihan soal selanjutnya. Ini ada ikat pinggang yang panjangnya adalah 100 cm. Nah, berarti sama dengan berapa meter? Nah, kita bahas bersama-sama. Caranya 100 dibagi 100. Kita coret 0 sebelah kiri, kita coret 0 sebelah kanan, coret 0 sebelah kiri, coret 0 sebelah kanan. Sekarang tinggal 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, mudah sekali ya. Oke. Untuk lebih paham, agar lebih paham, maka Ustazah beri oleh-oleh untuk kalian. Tugas yang kedua, muatan pelajaran matematika ini yaitu di buku pendamping matematika. Latihan penilaian harian subtema 2, halaman 121, nomor 1 sampai dengan 5. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada kali ini, yang muatan pelajaran PPKN yaitu ada 3 hal. Penerapan Pancasila, contoh penerapan Pancasila yang pertama, yaitu memohon kepada Allah agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Kemudian sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Kemudian contoh yang ketiga, membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama. Kemudian yang kedua yaitu contoh penerapan sila Pancasila yang kedua. Apa saja? Memperhatikan saat guru mengajar di kelas. Kemudian contoh selanjutnya, ikut memberi sumbangan untuk petugas sekolah yang sakit. Nah, kemudian contoh penerapan Pancasila yang ketiga yaitu menggunakan produk buatan dalam negeri, mengikuti upacara bendera dengan tertib, mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia, kemudian bekerja sama membersihkan ruang kelas. Dan selanjutnya, kesimpulan muatan pelajaran matematika
Yang pertama yaitu langkah-langkah mengukur satuan panjang menggunakan alat ukur baku. Dalam hal ini kita mengukurnya menggunakan penggaris ya. Langkah pertama yaitu meletakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Kemudian memperhatikan bilangan yang sejajar dengan ujung benda lainnya. Kemudian yang ketiga, bilangan yang sejajar di ujung lain tersebut merupakan panjang benda. Nah, selanjutnya, cara mengubah satuan meter ke sentimeter yaitu menggunakan operasi perkalian. Atau kalian bisa menggunakan penjumlahan berulang ya. Selanjutnya yang ketiga, cara mengubah dari satuan sentimeter ke meter, maka menggunakan operasi pembagian. Nah, baiklah anak-anak ustazah yang sholih dan sholihah, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sekian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Diangkat kedua tangannya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian dari ustazah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.